Baik, setelah tadi kita menerapkan hukum dasar kimia, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep mol. Sebelum kita tahu ke konsep mol atau jumlah partikel zat, kita harus mengetahui dulu mengenai massa atom rata-rata atau massa atom relatif. Jadi tiga jenis massa ini sering banget disebut di stoikiometri ini. Ya. Yang pertama akan saya jelaskan massa atom rata-rata. Ya, jadi kalau kalian ingat isotop, kalian apakah ingat isotop? Isotop itu adalah kumpulan unsur-unsur yang protonnya sama. Berarti kalau protonnya sama apa? Unsurnya sama. Tapi nomor massa atomnya berbeda. Ya, kayak atom fosfor yang ada di laptop ini. Yang ada di layar. Semuanya betul unsur P, tapi nomor massa atomnya beda-beda. Ya, gitu. Sama inilah yang terjadi di alam. Gambar yang ada di layar ini adalah gua di Gamping di Jogja. Diketahui, gua di sini itu memiliki fosfor dengan nomor massa 32. Berbeda dengan gua-gua yang ada di Bali. Gua-gua yang di Bali itu katanya massa atomnya itu, nomor massanya itu adalah 31. Jadi sebenarnya nomor massa tuh atau massa atom tuh yang mana sih Bu? Kok kenapa di alam bisa beda-beda gitu? Maka dari itu ilmuwan menerapkan massa atom rata-rata. Ya, yaitu massa atom yang dihitung berdasarkan massa rata-rata seluruh atom yang ada di alam. Jadi massa atom P yang ada di Bali, yang ada di Jogja, yang ada di Netherlands, yang ada di Australia, semuanya kita jumlahkan sehingga memiliki massa atom rata-rata. Ya. Nah, telah diketahui di suatu praktikum, ternyata massa atom rata-rata hidrogen dari 3 isotop yang ada di layar ini ya. Di 3 isotop ini ternyata massa atomnya diketahui dari praktikum itu ini 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, karena ini ribet angkanya ya, orang-orang kimia sering menyingkat si besaran angka ini dan satuan ini dengan 1 SMA atau 1 satuan massa atom. Jadi, 1 satuan massa atom atau 1 SMA itu sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Ya, seperti itu. Sebelumnya maaf, ini saya ganti dulu. Ini massa atom rata-rata. Jadi, gimana kita menghitung massa atom rata-rata yang ada di alam? Yaitu kita tinggal menjumlahkan jumlah massa atom pertama dengan jumlah massa atom kedua. Kalau ada 3 yang ada di alam isotopnya ya kita jumlahkan lagi sampai seberapapun yang ada di alam dibagi dengan jumlah seluruh atom. Bu, maksudnya gimana sih? Kita lihat contoh nyatanya. Ternyata di suatu kawah di Indonesia itu didapatkan bahwa ada kawah yang memiliki atom klorin dengan 2 macam isotop, yaitu 75% klorin yang ada di tempat itu memiliki tipe klorin 35, maksudnya Cl35 ini adalah nomor massanya 35. Dan di kawasan tersebut ada 75% unsur Cl yang nomor massanya 35. Dan katanya unsur Cl ini massanya 35 satuan massa atom. Dan 25% ya di alam tersebut sebagai atom klorin dengan nomor massa 37 yang massanya 37 SMA. Ya. Jadi massa rata sebentar.
Jadi massa rata-rata atom klorin adalah, nah kita bisa pergunakan massa atom rata-rata yang ada di layar. Ya. Kita bisa gunakan rumus ini. Nah, bagaimana caranya ya Bu ya? Nah, kita coba cari bersama ya. Aduh, ketekan. Mana ininya? Oh, itu. Kita ganti jadi warna hitam ya. Apa sih rumusnya itu tadi? Massa rata-rata tuh sama dengan jumlah massa atom 1, massa atom 2 per seluruh atom. Nah, ternyata bagaimana kita menghitungnya, Bu? Kalau yang diketahui dari yang di atas, ya. Saya tulis yang diketahuinya di sini dulu ya. Katanya 75% di alam itu tipenya klorin 35 atau klorin dengan nomor massa 35. 25%-nya klorin dengan nomor massa 37, ya. Nah, ini tuh besar masanya tuh 35 SMA atau satuan massa atom, dan ini masanya itu 37 satuan massa atom ya. Sesuai dengan nomor masanya. Jadi massa atom rata-ratanya gimana? Kita cari total kelimpahan klorin ini yang ada di alam. Ada berapa? Ya, di alam itu kan katanya ada 75 ya. Kita kalikan dengan nomor massa atom atau satuan massa atom yang ada di atom klorin tersebut, ternyata 35. Ya. Kelimpahan lainnya adalah atom klorin dengan nomor massa 37, katanya ada 25. Ya, dikalikan dengan apa? Dengan massa atomnya, dengan satuan massa atomnya, yaitu 37. Per jumlah massa atom itu apa? Maksudnya kelimpahan seluruh atom itu berapa? Dilihat di sini ya. Karena di sini 75% dan 25%, dan pasti seluruh klorin yang ada di alam itu jumlah seluruh atomnya adalah 100%. Atau 100 juga boleh penulisannya. Seperti itu, mencari massa atom rata-rata dari berbagai macam nomor massa. Ini dicari ya, berapa kira-kira? Satu nih, angkanya. Yang ngirim duluan ke saya, 10 orang pertama, dari kelas manapun bisa mendapatkan poin. Kalau saya jawab oke, itu tandanya kalian mendapatkan poin. Dengan cara yang lengkap. Seperti itu untuk massa atom rata-rata. Jadi kita kalikan dengan kelimpahannya, satuan massa atomnya, dan kita bisa lihat berapa massa atom rata-ratanya. Sekarang adalah massa atom relatif. Ya. Massa atom relatif adalah perbandingan dengan massa antara atom yang satu terhadap atom lainnya. Jadi karena ribet banget tuh angka massa-massa atom itu, jadinya peneliti itu memutuskan untuk membandingkannya dengan atom C yang si struktur atomnya itu udah pasti tidak berubah-berubah dan stabil. Jadi massa atom relatif itu dicarinya adalah dengan mencari massa rata-rata satu atom X. Massa rata-rata itu bisa kita cari dari kelimpahannya ya, dibandingkan dengan 1/12 massa atom C12. Gitu. Jadi semua massa rata-rata atom yang ada di alam itu ya kita bandingkan dengan massa atom C12 supaya nggak bingung. Angkanya ada banyak banget. Kayak gitu. Ya. Terbayangkan ya? Semoga terbayang ya. Nah, massa atom di sini itu bisa SMA, bisa kilogram ya. Pasti massa atom C12-nya dikasih tahu.
Ternyata ada 2, maaf ya salah nulis saya. Nah, karena massa atom tadi biar kita lebih mengerti, kita coba ya selesaikan soal yang ini. Jika massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 26 kg, nah ini dikasih tahu kan ya massa atom C12-nya. Dikasih tahu dari soal. Kalau satuannya SMA juga pasti dikasih tahu. Ya, jadi diketahuin ini massa rata-rata satu atom magnesium. Yang ditanya massa rata-rata, ya. Yang ditanya massa rata-rata. Yang diketahui tadi apa aja? Massa satu atom C12, massa magnesium ya. Bukan massa magnesium, tapi apa? AR dari magnesium. Lihat di sini AR. AR magnesium 24. Yang dicari massa rata-rata. Jangan lupa rumuskan AR ini. Ada kan ya massa rata-rata nih? Ada kan massa rata-rata? Nah, harus bisa kita cari massa rata-ratanya. Tadi AR-nya katanya diketahui dan massa atom C12-nya diketahui. Jadi kita coba langsung masukkan rumus saja ya. Di mana AR itu rumusnya adalah massa atom rata-rata per perbandingan ya 1/12 massa atom C. AR-nya katanya 24. Massa atom rata-rata yang ditanya X. Dikali 1/12 kali 1,99 kali 10. Maaf. Kali 10 pangkat min 26. Berarti X-nya itu adalah 24 kali 1/12. Ya kan kali silang ke sini ya. Dikali 1,99 kali 10 pangkat min 26. Ini bisa saya coret jadi 2. Berarti ini hasilnya adalah 8, 9. Oke. Hasilnya adalah 3,98 kali 10 pangkat min 26. Jadi gitu kurang lebih. Hanya bermain atau berkutat di sekitar rumus-rumus ini. Tapi kalian harus ngerti juga pengertiannya kayak tadi ini. Ternyata di alam itu, di suatu alam itu, Cl dengan nomor massa 35 itu sebanyak 75%. Gitu, harus mengerti maksudnya. Nah, sekarang kita coba latihan. Latihan ini dikumpulkan dengan hukum Avogadro yang kemarin ya. Jadi hukum Avogadro yang kemarin kalian kumpulkan bersama latihan yang ini. Gitu. Ya. Nah, saya coba kasih contoh yang nomor 1 ya, karena nomor 1 ini sebenarnya teori. Diketahui massa atom relatif Fe adalah 55,85 SMA. Yang ditanya, berapa SMA massa 2 atom besi? Nah, 55,85 SMA ini hanya berlaku untuk satu atom Fe. Karena ingat, ya, satu atom itu satuannya adalah satuan massa atom. Jadi, 55,85 ini identik untuk satu atom Fe. Nah, kalau 2 atom Fe atau 2 atom besi, berapa ya kira-kira? Bisa kalian cari ya perbandingan sederhana. Seperti itu. Bisa kalian coba. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kalau tidak ada yang mengerti, maksudnya boleh bertanya. Ya. Nomor 3, kalau ada yang bisa, siapapun itu bisa dapat bonus ya. Nomor 3. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa PTS-nya walaupun masih ada yang nilainya merah, tapi saya senang merahnya nggak jauh dari 75.
walaupun ada beberapa yang jauh dari 75. Ya. Terima kasih sudah berjuang selama PTS ini. Terima kasih udah mau belajar. Terima kasih udah mau bersusah-susah ria. Kiranya pembelajaran kimia hari ini sampai sini. Mohon maaf jika ada salah-salah. Jika ada kekurangan, bisa kalian tanyakan kepada saya jika ada yang tidak mengerti. Akhir kata, saya tutup. Tuhan berkati.